kembali lagi dengan aku, Leni Maria. Leni Maria. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang apa coba? Pastinya itu akan bicara tentang volunteer. Nah, jadi kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama teman aku yang super ganteng, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku akan memanggil teman aku. Ini dia. Oke teman-teman, ini aku sudah sama teman aku, namanya Adit. Mungkin Adit boleh lebih perkenalan lebih lanjut lagi ya. Oke Adit. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adit. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Udayana dan sekarang masih semester 6. Oke, jadi Adit masih semester 6, masih sering ikut volunteer Adit semester 6 ini? Untuk kemarin masih sebelum pandemi masih banget. Memang jiwa-jiwa volunteer ya. Jadi malu. Nah, jadi teman-teman, aku mau jelasin sedikit kenapa aku ngajak dia karena dia lumayan banyak ya pengalamannya itu. Adit itu sudah mengikuti beberapa ajang volunteer, salah satunya ada Leaders Camp, KM Goes to School, World Indonesia Scholarship Festival, IMF yang ada kemarin di Bali ya, itu lumayan internasional. Kemudian ada Kejar Mimpi, nanti kita ada bahas juga Kejar Mimpi ya teman-teman. Ini dipakai bajunya soalnya. Nah, gara-gara dia ikut volunteer Kejar Mimpi juga, dia banyak mungkin hal yang nggak pernah terduga ya Dit ya. Mungkin nanti bakalan di next video bakalan cerita tentang itu juga. Makanya itu jangan skip video ini ya, tonton sampai habis. Jika teman-teman suka, jangan lupa di like, di komen, dan pastinya di subscribe gitu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, pertanyaan pertama nih Dit, aku mau nanya, menurut Adit sebenarnya volunteer itu apa sih? Makanya pengen ikut volunteer banyak-banyak ya. Jadi sebelum kita masuk pembahasan volunteer, mungkin teman-teman perlu tahu dulu apa sih sebenarnya volunteer itu dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Indonesia volunteer itu artinya sukarelawan. Nah, terus apa sih sukarelawan itu? Jadi sukarelawan itu adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang untuk memberi manfaat kepada masyarakat, pada komunitas, kepada organisasi, dan manfaat ke dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu yang artinya dari sukarelawan. Itu sih. Nah, jadi kan yang aku tangkap itu kan nggak ada dapat imbalan ya, bahkan banyak orang-orang kan pengen ikut volunteer itu pengen dapat imbalan. Nah, jadi maksudnya kenapa Adit pengen ikut, emang apa bakalan nanti yang Adit dapetin di kemudian hari gitu? Jadi cerita dulu ya mungkin singkatnya gimana sebelumnya aku tertarik di dunia volunteeran. Jadi saat pertengahan kuliah itu aku ngerasa kayak kuliah ini bosen banget, kayak rutinitas itu aja gitu loh. Maksudnya kayak kuliah, pulang, terus kuliah lagi, pulang lagi, kerja tugas. Maaf Kak, lanjut Kak. Berangkat dari perasaan itu kayaknya harus ada kegiatan baru nih. Nah, kebetulan saat itu ada pengumpulan volunteer di kampus. Nah, jadi ada kegiatan namanya IMF, itu pertama banget volunteernya? International Monetary Fund. Oke. Dan itu sebenarnya termasuknya ke volunteer ahli karena memang yang dicari itu anak-anak mahasiswa teknik elektro gitu. Jadi kebetulan yang teknik elektro di UNUD itu beberapa anak, kalau nggak salah 150 anak diajak untuk menjadi tim support teknisian dari PT Telkom. Jadi itu awalnya diajak ya? Awalnya. Itu pertama kali ikut volunteer? Pertama kali. Oke. Tapi itu dibayar nggak sih kayak gitu yang koyangan itu? Mungkin kalau ngomong dibayar dengan kata gaji ya, itu aku rasa enggak, karena lebih ke sebagai apresiasi mereka kepada kita gitu loh. Untuk dibayarnya ya. Tapi untuk aktif di dunia kevolunteeran semenjak aku ikut volunteernya yang on top. Jadi pas itu yang on top ngadain konferensi gitu, roadshow ke kota-kota. Jadi aku ikut volunteernya Connect Conference gitu. Nah dari situ aku ketemu banyak banget teman-teman yang keren-keren banget. Dan
akhirnya aku cari tahu ke mereka, sering nanya. Nah, akhirnya berangkat dari situ aku sering ikut volunteer gitu. Oke. Yang aku tangkap berarti kalau kita ikut volunteer, kakak mendapati orang-orang, mengenalin lah ya, banyak kenalan di luar sana yang luar biasa. Kemudian pengalaman yang mungkin orang lain nggak bisa dapet ya. Bener banget, soalnya kalau di kevolunteeran kita nggak hanya, maksudnya teman kita nggak usia kita aja gitu, bahkan di dunia kevolunteeran banyak banget orang-orang yang udah kerja, udah jadi dosen malah itu masih ikut di dunia kevolunteeran gitu. Oh iya? Iya. Karena dia udah karirnya lumayan lah ya, tapi masih ikut. Udah, aku kebetulan saat ikut volunteernya dari Mata Garuda LPDP. Nah, kebetulan saat itu mereka ngadain World Indonesia Scholarship Festival. Nah, dan rata-rata kebanyakan volunteernya itu mahasiswa S2 malah. Wow. Yang udah masuk di LPDP malah ada yang belum dapat LPDP. Nah, jadi aku pengen nanya, ini kan lumayan keren-keren ya volunteer yang kakak ikut. Aku juga pernah ikut sih gitu volunteer, tapi ya masih sederhana sih. Baru 3 kali sih aku ikut volunteer. Ini kan volunteernya ada. Banyak banget guys. Mana sih guys? Dia udah ikut banyak sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang aku tertarik adalah, boleh nggak, ini kan volunteer yang kakak Adit ikutin kan lumayan keren-keren ya. Nah, event volunteer apa yang paling keren menurut Adit sampai Adit itu pengen ketagihan gitu loh? Kalau masalah ngomong kerennya, mungkin setiap kegiatan itu kayak ada ngasih kesan sendiri gitu kan. Tapi menurut aku yang paling berkesan itu yang pertama yang tadi aku cerita ke volunteer di Connect Conference. Dan itu aku pertama kali ketemu, maksudnya bersosialisasi dengan teman-teman di luar kampus gitu. Nah, jadi dari situ aku banyak banget belajar. Aku banyak banget belajar dari situ. Kayak hal-hal kecil, misalnya cara ngirim email ke perusahaan. Itu ada formatnya ya? Iya, ada formatnya. Sampai aku pas itu cerobohnya aku, karena aku nggak tahu ya. Benar-benar. Pas itu aku ngirim email ke salah satu perguruan tinggi di Bali. Itu asal nge-share aja gitu, kayak caption itu aku share aja lewat email gitu. Dan itu dimarahin sama istilahnya kayak pengawasnya, ketua panitia lah gitu. Itu kayak rasa cambukan banget buat diri aku gitu. Kayak ya ngasih pembelajaran sih, dan sampai sekarang akhirnya ilmu itu aku pakai terus gitu. Yang setiap aku ngirim email, aku nggak asal ngirim aja, harus bikin titelnya, subjeknya yang benar gitu kan. Benar-benar. Dan dari situ, karena emang teman-temannya kita sefrekuensi ya kemungkinan ya. Kayak kalau misalnya ada volunteer kabarin lagi dong gitu. Jadi kita kayak terus nyambung sampai sekarang gitu. Jadi kayak saling ngajak gitu. Jadi saling ngajak dan pastinya tambah temen ya selama kita ikut volunteer. Oke, lanjut lagi nih, aku mau nanya, menurut kakak kalau kita ikut volunteer itu bisa jalan-jalan gratis nggak? Menurut Adit? Menurut aku yes, karena beberapa temanku malah udah ada yang keluar negeri gitu. Gara-gara volunteer itu gratis? Free? Gratis, free. Wow. Karena yang tadi kan sebagai bentuk apresiasi mereka. Dan memang kalau misalnya biasanya yang kulit pandit itu memang awalnya itu agak banyak persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Benar. Aku nggak pernah lolos. Nanti Sun ya, amin. Doain ya guys, biar jalan-jalan gratis. Ya kan namanya itu sebuah proses ya. Karena terbentur dan akhirnya baru terbentuk gitu. Benar. Dan kalau misalnya kita mengalami kegagalan, itu kayak jadi bekal kita loh buat selangkah lebih maju menuju suksesan gitu. Benar sekali. Daripada kita nggak punya sama sekali pengalaman itu ya. Nggak berani nyoba. Benar sekali sih. Karena prinsip aku, kalau misalnya ngelakuin hal baru itu, aku selalu coba dulu. Belajarnya pasti belakangan. Ya, karena kalau kita nggak coba, ya nggak tahu. Benar sekali, Bun. Oke, nih, jadi menurut kakak, volunteer itu penting nggak sih, dan bakalan support karir kita nggak? Kalau aku, ya pasti penting lah ya. Benar.
masalah volunteer ini, karena aku lihat dari sisi bahwa kalau misalnya kita ke volunteeran, otomatis kita mengupgrade soft skill kita. Nah, soft skill apa aja sih yang bisa didapat dari volunteeran? Yang pertama, skill negosiasi. Jadi selama ke volunteeran banyak banget kita bisa ketemu orang. Nah, di sini kita bisa ngelatih skill negosiasi kita dan skill komunikasi. Itu penting banget. Jadi kalau salah aku baca di salah satu buku itu, skill yang paling penting di era sekarang itu skill komunikasi. Dan yang lain mungkin yang aku rasain gitu ya, yang selama aku dapat di dunia volunteeran itu skill adaptability. Nah, skill adaptability ini cepatnya penyesuaian kita dalam keadaan apapun. Nah, jadi kalau misalnya kalian kuliah aja gitu, misalnya kuliah terus pulang, terus kuliah pulang, kalian nggak bisa ngerasain gitu loh, ngebangun teamworknya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya volunteer gitu kan, kalau volunteer ini menurutku juga cara yang paling cepat untuk mendapatkan networking. Karena kalau misalnya kita di organisasi, kalau di organisasi kan lama tuh prosesnya, 1 tahun lah ya. 1 tahun, dan itu anggotanya kemungkinan bakal itu aja. Tapi kalau misalnya di volunteeran, kita bisa ikut dalam 1 bulan itu bisa ikut 5 volunteeran. Jadi kayak teman kita banyak banget gitu loh. Dan aku rasa untuk menunjang karir, dan menurutku ini menjadi salah satu alasan kalau volunteeran itu bisa menunjang karir kita. Nah, karena kita udah bisa membangun networking gitu. Benar. Nah, kalau misalnya kata Bang Billy Bun itu by the way Bang Billy Bun ini pendirinya yang on top ya. Jadi kata beliau, jangan pernah puas dengan teman yang kita punya sekarang, karena nggak ada ruginya kita berteman dengan orang gitu. Dan berhubungan dengan karir ya, volunteeran ini istilahnya kita bisa menjual impact apa sih yang udah kita kasih ke sekitar gitu. Karena sebenarnya kerja itu perusahaan nggak bakal menilai apa sih prestasi tertinggi yang kita peroleh gitu kan, tapi perusahaan bakal menilai impact apa sih yang kita kasih ke sekitar gitu. Karena aku emang ngelihat, aku udah berapa kali ya, maksudnya sempat ngobrol sama HR gitu kan, mereka tuh lebih cenderung merekrut karyawan yang karyawannya udah ngasih kontribusi nyata ke sekitar gitu, ke masyarakat lah ya. Sebenarnya di segmen ini itu adalah, jadi buat semua teman-teman aku yang nonton, biar nggak berkecil hati walaupun kita nggak berprestasi dengan hal apapun, itu kita bisa mencari jalan lain. Yang penting di jalan yang benar ya, untuk menggapai kesuksesan kita gitu. Jadi kita bisa ikut volunteer, karena kalau aku tangkap sih ya, kalau kita ikut volunteer ini itu adalah salah satu jalan kita gitu ya. Kita mungkin nggak bisa berprestasi dalam bidang A, jadi kita nyari yang di bidang lain, mungkin kayak volunteer kita langsung ngasih energi, tenaga kita langsung ke masyarakat, karena itu berdampak langsung sih ya gitu kan. Habis itu menambah teman-teman kita juga ya Dit ya, yang aku tangkap. Karena kalau misalnya kita di dunia era sekarang kan kita dituntut untuk menjadi pembisnis ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen bisnis itu jadi volunteer itu menurut aku juga hal yang nilai jual yang bakalan mensupport bisnis kita, karena kan jaringannya itu yang tadi kita bilang ya, baru pengalaman kita langsung terjun ke lapangan, gimana kita berhadapan sama masyarakat, kita sudah tahu mendapatkannya itu gitu ya. Nah, jadi itu ya, volunteer itu berarti lumayan mendukung karir kita. Jadi buat teman-teman yang masih insecure dengan dirinya karena belum pernah sama sekali berprestasi dalam bidang akademi, kita bisa langsung nyari bidang yang lainnya. Bahkan ya, kalau yang aku tangkap ya Dit ya, dari yang kamu jelasin, kalau kita bisa langsung terjun ke lapangan, kita langsung berdampak ke masyarakat, itu lebih baik lagi gitu kan. Nah, untuk terakhir nih, closing statement dari Adit apa nih? Ada nggak? Mungkin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman ya, bahwa prestasi itu hanya akan menjadi angka kalau kita nggak bisa ngasih impact atau manfaat ke orang lain. Wow, keren banget. Dicatat ya teman-teman, prestasi itu hanya angka kalau kita itu nggak bisa ngasih manfaat ke orang lain. Karena kita hidup harus saling
tolong menolong dan memberikan impact. Kalau kita nggak bisa memberikan impact positif sama orang lain, sama aja kita nggak bisa berkembang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, jadi sekian dari video kita. Jangan lupa nanti tonton di segmen selanjutnya di part 2 tentang volunteer, biar teman-teman tidak ketinggalan, karena video selanjutnya akan membahas tips and trick biar kita bisa lolos volunteer itu gimana, dan pastinya mendapatkan informasi dari volunteer itu dari mana sih Adit dapatnya gitu. Jadi makanya itu jangan lupa di subscribe dan hidupi loncengnya biar tidak ketinggalan di part yang selanjutnya. Oke teman-teman, see you.